Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur, Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-saudara, malam hari ini tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2023. Sahabat Syirah Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Inspirasi Malam. Dan insya Allah kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMH dengan judul 3 Bagian Zolim. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah sampai subuh hari ini, subuh Sabtu sebagaimana biasa kita diberi Allah kesempatan untuk salat subuh berjamaah. Kemudian beberapa menit ke depan kita manfaatkan waktu luang ini untuk mengkaji hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata yang paling indah keluar dari mulut seorang muslim selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, Allah menambah nikmat sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad At-Tayalisi. Musnad At-Tayalisi diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Status hadis hasan. Hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, di bawahnya hadis dhaif, di bawahnya hadis maudhu'. Hadis ini hadis hasan, layak diamalkan, tak ada ikhtilaf antara ulama tentang mengamalkan hadis hasan. Yang ada tentang hadis dhaif. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, maka sahabat yang sudah merindukan Nabi sejak lama datanglah menyambut, lalu memberikan hadiah macam-macam, memberikan apa yang bisa mereka berikan. Lalu di antara sahabat Nabi datang seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim menghadap kepada Nabi, kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sahabat yang lain memberikan ini dan itu karena mereka kaya, saya tak ada yang bisa saya berikan. Yang saya berikan kepadamu ini anak laki-laki saya untuk jadi pembantu. Suruhlah dia apa saja ya Rasulullah. Begitu cintanya sahabat Nabi kepada Nabi, sampai-sampai tak ada yang bisa dia berikan. Anaknya laki-laki, umur ada 2 pendapat. Satu menyebut 8 tahun, satu menyebut 10 tahun. Umur Anas bin Malik waktu itu. Ini anakku ya Rasulullah, suruhlah dia apa yang kau mau. Dia menjadi pembantu pelayan Nabi SAW. Dan waktu itu Ummu Sulaim meminta, ya Rasulullah tolong doakan anak saya ini. Ini dalil boleh minta doa orang saleh. Ummu Sulaim minta doa Nabi SAW supaya anaknya didoakan. Maka saat itu juga Nabi mendoakan. Apa doa Nabi untuk Anas? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Itu doa Nabi untuk Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik, karena doa Nabi ini makbul,
Anas bin Malik ketika beliau mau meninggal dihitung anak cucu cicitnya ya'taduna mi'ah, lebih 100 orang. Makbul doa Nabi SAW. Wa aktsir malahu, banyakkan hartanya. Kebun orang lain panen setahun sekali, kebun Anas bin Malik panen 2 kali dalam setahun. Doa Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik ketika diserahkan ibunya, sejak Nabi sampai ke Madinah, Nabi sampai bulan Rabiul Awal tahun 1, kemudian Nabi meninggal bulan Rabiul Awal juga, karena beliau haji wada Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 10 tahun, selama itu pula lah Anas bin Malik menjadi pelayan pembantu Nabi SAW. Tak hanya waktu Nabi bermukim menetap di Madinah. Pada tahun kedua terjadi perang bernama Perang Badar. Jarak antara Madinah ke Badar lebih kurang 150 km. Anas bin Malik ikut. Padahal tahun Perang Badar terjadi tahun kedua. Jadi kalau Anas bin Malik waktu diserahkan ibunya umur 8 tahun atau 10 tahun, waktu Perang Badar itu umur Anas baru 10 tahun atau 12 tahun. Beliau tak masuk dalam daftar sahabat Nabi ikut Perang Badar. Padahal ikut. Kenapa namanya tak masuk? Karena beliau tidak ikut berperang. Ikutnya hanya menjadi pelayan Nabi SAW. Anas bin Malik. Jadi waktu musafir pun beliau ikut melayani Nabi SAW. Pertemuan, perjalanan panjang selama 10 tahun itu menumbuhkan kasih sayang yang amat sangat lebih dari yang lain. Jadi sahabat Nabi ini macam-macam bentuk perkenalannya dengan Nabi. Ada yang menengok Nabi dari jauh saja. Sahabat Nabi yang ikut perang ataupun yang ikut haji wada itu hanya menengok Nabi dari jauh menyampaikan khutbah. Ada yang mengikuti majelis ilmu Nabi. Tapi Anas bin Malik tak hanya demikian. Anas bin Malik ikut menemani Nabi, ikut bersama Nabi, tinggal di rumah Nabi, melihat perbuatan Nabi. Maka kasih sayangnya kepada Nabi SAW amat sangat mendalam. Bagaimana kasih sayang Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik mengaku, "Ma marrat bi lailatun illa wa ana ra'aituhu fiha." Tak pernah satu malam pun berlalu melainkan saya melihat Nabi SAW. Kalau waktu masih hidup dia melihat Nabi masuk akal karena dia serumah dengan Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, berapa jarak antara kematian Nabi dengan kematian Anas? Nabi meninggal tahun 11, waktu itu umur Anas 10 tahun, Anas meninggal tahun 93. Berarti jarak kematian Nabi dengan kematian Anas lebih kurang selama kalau 93 berarti lebih kurang 80 tahun. Selama 80 tahun itu Anas mengaku, "Ma marrat bi lailatun", tak pernah berlalu satu malam pun illa ra'aituhu fiha habibi. Aku lihat orang yang aku habibi, orang yang aku kasihi. Maknanya Anas setiap malam bermimpi melihat Nabi SAW. Kasih sayang Anas yang begitu dalam. Sampai-sampai cincin Anas tertulis ukiran Muhammad Rasulullah. Tapi bentuk kasih sayang Anas tak hanya sekedar mengenang, tak hanya sekedar mengaku bermimpi, tapi dalam wujud nyata. Salat yang paling mirip dengan salat Nabi adalah salat Anas bin Malik. Bagaimana miripnya? Tatafattara qadamahu daman. Daman artinya darah. Kakinya turun, darahnya turun ke ujung kaki. Kenapa? Saking lamanya tegak. Jadi kalau ada orang mengaku mencinta Nabi, hanya mengaku mimpi ketemu Nabi, hanya dengan pakaian Nabi, belum lagi sampai pada tingkat cinta kepada Nabi. Anas bin Malik mengaku cinta kepada Nabi, mimpi bertemu Nabi, seperti salatnya Nabi, maka tegaknya sampai darahnya. Tatafattara qadamahu, kedua kakinya membengkak karena darahnya turun ke ujung kaki. Mengapa turun? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Begitulah Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik menarik tangan Nabi, lalu dia letakkan di dadanya. Ketika itu apa yang dirasakan Anas? Anas bin Malik mengaku bagaimana tangan Nabi SAW abradu minas salji wa atyabu min rihil miski. Aku rasakan telapak tangan Nabi menempel di dadaku, abradu minas salji, lebih dingin daripada salju, wa atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada semerbak kasturi. Begitulah Anas radhiyallahu anhu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Anas yang diberikan banyak harta dan diberikan banyak keturunan ini meninggal pada tahun 93 Hijrah. Kalau beliau diserahkan ibunya umur 10, meninggal pada tahun 93, maka umur Anas waktu meninggal lebih kurang 103 tahun. Jadi beliau dapat bonus 40 tahun. Umur Nabi 63, beliau 103, dapat kelebihan usia 40 tahun. Beliaulah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang kita kaji pada subuh ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik mendengar Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Az-zulmu salasatun. Az-zulmu salasatun. Zalim itu ada 3, kata Nabi SAW. Fa zulmun la yatrukuhullah, wa zulmun la yughfar, wa zulmun la yughfar. Fa zulmun la yatrukuhullah, wa zulmun yughfar, wa zulmun la yughfar. Zalim itu ada 3, kata Nabi SAW. 3 jenis zalim ini yang akan kita kaji insyaAllah. Zalim sudah jadi bahasa kita, tapi penggunaannya salah. Seringkali kita menyebut, jangan kamu berbuat zalim, kamu sudah menzalimi saya, janganlah kita menzalimi orang lain. Zalim itu orangnya, perbuatannya bukan zalim, perbuatannya zulmun. Jadi orangnya zalim. Seringkali kita salah, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Seringkali orang mengatakan dosen itu killer. Padahal killer itu orangnya, perbuatannya killing. Jadi seringkali penggunaan, tapi kita sudah biasa salah, jadi sehingga yang salah itu dilanjutkan saja. Sudah biasa salah. Jadi makna perbuatannya zulmun, orangnya zalim. Maka ketika dikatakan janganlah menjadi orang yang zalim, wala takunanna minaz zalimin, janganlah menjadi orang yang zalim, pelakunya zalim. Apa makna zalim? Seringkali kita mengartikan dalam bahasa Indonesia zalim menganiaya orang lain, menganiaya, menyakiti dalam bentuk fisik, menempeleng, menampar, kita selalu artikan itu zalim. Kemudian menyakiti dalam bentuk non fisik, misalnya kata-kata kasar, menyinggung perasaan, kita katakan zalim. Tapi kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, makna zalim, makna zulm artinya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah makna zalim. Jadi menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, itu disebut dengan zalim. Jadi oleh sebab itu kita meluruskan makna, bahwa makna dari kata zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sudah jelas-jelas ini tempatnya di sini, lalu kita alihkan ke tempat lain, tidak semestinya, maka itu disebut dengan zulm, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Ini zalim yang kita pahami, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kata Nabi SAW, dia terbagi kepada 3. Apa-apa saja dia? Yang pertama, fa amma zulmul ladzi la yughfaru. Yang pertama jenisnya zalim yang tak terampuni, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya dan perbuatan itu tidak terampuni. La yughfaru, tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Fa amma zulmul ladzi la yughfaru, perbuatan zalim yang tak terampuni adalah fasyirku, syirik. Syirik itu la yaghfiruhullah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa syirik itu disebut tak menempatkan sesuatu pada tempatnya? Karena orang yang melakukan perbuatan syirik, dia sedang melakukan perbuatan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa itu yang dia tempatkan? Batu. Batu itu tempatnya sebagai pondasi rumah, sebagai tiang rumah, sebagai kubah. Tahu-tahu diukir menjadi batu dalam bentuk hewan, dalam bentuk binatang, dalam bentuk manusia yang dianggap suci, lalu disembah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka masuk perbuatan zalim. Tapi ada yang diampuni, ada yang tak terampuni, ada yang tak dibiarkan Allah. Jenis yang pertama, perbuatan zalim la yughfar, tak terampuni, maka ini termasuk perbuatan syirik. Makanya ketika Allah menyebut perbuatan syirik, dia sebut zalim.
Dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 13, apa kata Allah menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya? La tusyrik ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Mengapa? Inna syirka la zulmun. Disebut kata zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, syirik zalim. Mengapa dikatakan? Padahal yang kita pahami makna zalim menyakiti orang lain. Mengapa syirik dikatakan tak nyambung? Mengapa syirik dikatakan zalim? Tapi karena makna zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka sesuai korelasi makna zalim. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, perbuatan zalim yang sangat besar. Mengapa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia tidak terampuni. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mempersekutukan Allah, maka dia sedang mendudukkan sesuatu yang tidak pada semestinya. Setan, jin, iblis itu mesti dijauhi karena dia musuh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Tapi orang yang mempersekutukan Allah, setan itu dijadikan sebagai kawan. Setan dijadikan sebagai rekanan bisnis. Setan dijadikan sebagai sembahan. Maka ketika orang mempersekutukan Allah dengan setan, dia sedang menempatkan setan tidak pada tempatnya. Kita disuruh menempatkan suatu pada tempatnya. Buanglah setan pada tempatnya. Jangan sampai kita dudukkan dia pada tempat yang tidak semestinya. Dukun, peramal, yang disebut sebagai penasehat spiritual, ini jadi masalah. Istilah dirobah-robah. Sudah jelas namanya berefek negatif. Dukun, peramal. Tapi karena orang zaman sekarang pandai membolak-balik fakta yang sudah jelas-jelas tak baik, ini dirobah namanya. Apa itu? Penasehat spiritual. Padahal jelas dukun. Apa kata Nabi tentang praktek perdukunan? Man atakahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia percayai ucapannya, falam tuqbal salatuhu 40 yauman, tak diterima salatnya 40 hari. Sudah dijelaskan 14 abad yang lalu. Sekarang 1434 tahun hijrah. Ditempatkan, inilah tempat mereka, kata Nabi SAW. Pertama, salat tak diterima 40 hari. Yang kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menempatkan pada tempat itu, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan zulm. Orangnya zalim, perbuatannya zulm, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Tapi ini zalim tingkat yang pertama, zalim yang la yughfar, tak terampuni. Oleh sebab itu, kalau ada orang melakukan perbuatan zalim yang pertama ini, maka Allah tak memberikan ampunan kepada dia. Kalau mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, na'udzubillah, apa ancamannya? Ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang seperti ini gugur amal. Sebagaimana gugurnya daun dari batang pokok kayu, tak bernilai apa-apa, begitulah gugur amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia sudah melakukan perbuatan zalim yang la yughfar. Habitat a'maluhum. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan Allah, "Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Tak kami timbang amalnya. Begitu banyak amal yang dilakukan pagi, petang, siang, malam, yang baik, yang bermanfaat buat diri dan orang lain. La nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak kami timbang. Apa sebab? Karena melakukan zalim tingkat 1, la yughfar, tak terampuni, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang paling mengerikan adalah ketika amal-amal itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekahmu, ini sumbanganmu, ini salatmu, ini zakatmu, ini hajimu, ini umrahmu, tapi karena engkau melakukan perbuatan zalim tingkat 1 yang tak terampuni, maka apa kata Allah? Wa qadimna ma'amilu min amalin. Kami datangkan semua amalnya, kami hadirkan semua amalnya. Karena janji Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik, walaupun sebesar biji zarrah, akan ditengok dengan mata kepala. Yang jelek, walaupun sebesar biji zarrah, akan dihadirkan di depan kita. Tapi alangkah malangnya ketika Allah tunjukkan amal yang begitu banyak, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami jadikan amal itu seperti debu yang ditiup angin. Apa sebab?
karena melakukan zalim tingkat pertama, yaitu syirik la yughfar, tak terampuni. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan sekarang apakah Islam di Indonesia yang sudah masuk lebih kurang 13 abad. Mengapa 13 abad? Berdasarkan seminar tahun 60-an yang diadakan di Sumatera Utara, dihadiri oleh Buya Hamka. Di situ disebutkan bahwa ditemukan batu nisan di pantai Barus yang bertuliskan Fatimah, berarti orang Islam sudah sampai ke Barus. Di situ tertulis abad kedua, berarti abad kedua Islam sudah sampai. Dengan asumsi itu, sekarang abad 15 berarti 13 abad Islam sudah sampai. Apakah praktik-praktik kemusyrikan itu sudah hilang? Kita bisa tengok, nampak sendiri. Bahkan dia bukan hanya hilang, justru dihidupkan dalam budaya-budaya yang disebut dengan promo, turisme, travel, perjalanan pariwisata untuk mengundang turis mancanegara, lokal dan lain, domestik dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat di dalamnya banyak unsur kemusyrikan, meminta kepada jin, memberikan sajen kepada penghuni suatu tempat dan lain sebagainya. Apa maknanya? Bahwa proses dakwah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beda dengan Islam yang datang ke Mesir, ke Maroko, Islam yang masuk ke daratan Jazirah Arab, datangnya lewat politik. Sehingga ketika Islam datang, langsung bisa dikikis segala bermacam bau kemusyrikan langsung hilang. Tapi ketika Islam datang ke tempat kita yang lewat budaya, lewat perdagangan, lewat pernikahan, proses Islamnya lamban dan sampai pada titik tidak berjalan, maka berjalanlah kemusyrikan masuk ke dalam budaya sehingga orang tak lagi bisa membedakan. Maka subuh ini lewat hadis ini kita diingatkan, ingat bahwa ketika kita sedang menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, maka kita sedang melakukan perbuatan zalim tingkat 1, yaitu yang disebut dengan zulmu la yughfar, zalim yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita untuk menyembah patung insyaallah tidak lagi. Untuk menyembah berhala insyaallah pun tak ada lagi. Tapi mengagungkan benda keramat pusaka, itu mesti banyak lagi. Salat juga, haji juga, umrah pergi juga, tapi malam satu suro memandikan keris, memandikan alat-alat tradisional. Apa maknanya? Kalau dipahami sebagai ini kan budaya saja, tapi ada unsur dalam hati tersirat, kalau ini tidak dilakukan maka akan berkurang rezeki setahun yang akan datang. Kalau ini tidak dilakukan akan turun bala musibah. Kalau ini tidak dilakukan akan tertunda panen, hujan tak turun. Adanya unsur keyakinan bahwa sesuatu mendatangkan mudarat, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka itu adalah unsur menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kita tempatkan pada titik itu yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak. Dia katakan anak kecil karena Ibnu Abbas waktu itu usianya masih kecil. U'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalau engkau jaga ini maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta tolong maka minta tolonglah hanya kepada Allah saja. Dan orang Islam wajib mengucapkan itu 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika lain ucapan dan perbuatan, maka disitulah ujian seorang mukmin. Dia dituntut menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatkanlah Allah pada tempat yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, itulah yang dia ucapkan. Bukan berarti terlintas di pikirannya bahwa Hajar Aswad itu menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Tidak. Tapi dia ingin mengajarkan kepada orang kita sekarang, jangan sampai ada terlintas pikiran macam-macam. Bahwa kita mau tawaf mencium Hajar Aswad karena murni, karena Allah menyuruh dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, tak pula datang mendatangkan mudarat.
kalaulah bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka, maka aku tak mungkin menciummu. Apa maknanya? Tersirat di dalam itu bahwa kemurnian aku menciummu bukan karena ada sesuatu, tapi karena Allah menyuruh dan karena ini perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk hal-hal itu kita pun tak lagi melakukan, tapi sampai pada tingkat yang halus, lebih sayang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengagungkan yang lain daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, itu pun ada unsur kemusyrikan di dalam. Maka Allah mengancam dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kana aba'ukum," kalau sampai orang tua kamu, "wa abna'ukum," anak-anak kamu, "wa azwajukum," pasangan hidup kamu, "wa ashiratukum," keluarga kamu, "wa amwalun iqtaraftumuha," harta kamu yang kamu cari selama ini, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," perniagaan kamu yang kamu takut rugi bangkrut, "wa masakinu tardawnaha," rumah-rumah kamu yang kamu senangi. Kalau sampai perkara-perkara ini ahabbu ilaikum, lebih kamu cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah, ingat, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa maknanya? Jangan sampai melebihkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sayang kepada keluarga, tapi jangan sampai berlebihan sehingga melupakan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sayang kepada jabatan, tapi ingat jabatan itu akan berakhir dan dia hanya jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh sayang kepada harta, tapi ingat bahwa harta itu hanya akan mengalir kalau dia dijadikan sedekah jariah. Oleh sebab itu orang Islam tak boleh menempatkan sesuatu lebih dari porsinya, maka yang tempat utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai menempatkan sesuatu, harta, benda, makhluk, siapapun itu sampai kepada taraf tingkat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam tingkat zalim yang pertama, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan yang jenis pertama la yughfar, tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita selamat dari jenis zalim yang pertama, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang jenis la yughfar, tak terampuni. Yang kedua, wa amma zulmul ladzi yughfaru, adapun kezaliman yang diampuni. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi diampuni. Apa dia? Fa zulmul ibad, kezaliman seorang hamba fima bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Tuhannya. Menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, tapi perbuatan zalim ini dia lakukan antara dia dengan Tuhannya. Apa itu? Allah kasih umur. Umur ini mestinya dipakai untuk berzikir, tapi ternyata ada umur yang dipakai untuk yang lain. Ini menempatkan tak pada tempatnya. Itu dosa, tapi yughfaru, terampuni, bisa ditebus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pinjamkan mata. Banyak orang salah faham ketika diajak menggunakan mata, telinga, tangan, kaki, maka dia menyangka, mengapa saya mesti mengatur ini kepada aturan Allah? Ini kan punya saya. Mata ini sudah saya bawa sejak di alam rahim. Ini kaki sudah ada pada diri saya sejak dari alam rahim. Kalau begitu ini milik saya. Ini pemahaman yang salah. Ini milik Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lillahi ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang ada di bumi, lillah, milik Allah SWT. Lalu kalau dia milik Allah, mengapa ada di badan kita? Ini dipinjamkan Allah. Ini barang pinjaman. Kalau sudah sampai pada saatnya, pinjaman ini akan diminta Allah pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata mestinya tempatnya pada Al-Qur'an, mestinya tempatnya pada tempat yang baik, tapi karena kita lalai, lupa, silap, khilaf, pernah kita tempatkan tak pada tempatnya, maka itu dosa kepada Allah. Ini jenis zalim yang taraf kedua, ini yughfar, diampuni. Telinga mestinya mendengarkan nasihat yang baik. Alhamdulillah subuh ini kita pakai mendengarkan nasihat yang baik. Tapi apakah sampai petang nanti ada jaminan dia akan dipakai kepada yang baik saja?
Tak mungkin. Balik dari sini, hidupkan tip, mungkin masuk lagu yang tak diridai Allah, masuk yang tak baik, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini masuk jenis yang kedua, yughfar, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki mestinya dilangkahkan jihad fisabilillah, dilangkahkan ke masjid salat berjamaah, dilangkahkan untuk pergi menuntut ilmu, dilangkahkan untuk bersilaturahim, tapi ternyata pernah dilangkahkan pada tempat yang tidak diridai Allah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tangan ini mestinya dipakai mengusap kepala anak yatim, dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk membersihkan pekuburan, dipakai untuk berjihad fisabilillah, tapi ternyata pernah dipakai pada perbuatan yang tidak diridai Allah, masuk kategori menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harta, banyak harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada kita, mestinya dipakai untuk sedekah jariah, membantu rumah jompo, memberikan bantuan kepada fuqara dan masakin. Tapi ternyata pernah kita pakai, kita gunakan pada sesuatu yang tidak diridai Allah, maka masuk kategori zulmun tingkat kedua. Perbuatan zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lidah paling mudah menggerakkan anak lidah. Lidah selalu mestinya di mana digunakan lidah? Lidah dipakai untuk tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Lidah dipakai untuk berzikir mengingat Allah. Lidah dipakai untuk seruan azan. Lidah dipakai untuk membaca Al-Quran. Tapi karena kita lalai, lalu kita pakai lidah pada sesuatu yang tak semestinya, maka dia sudah melakukan, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, masuk kategori zalim tingkat kedua. Tapi dia yughfar. Yang pertama tadi tak diampuni, yang jenis kedua yughfar, diampuni. Tapi jangan karena dia diampuni lalu kita lalai, oh kalau begitu ini kan diampuni Allah, mengapa tidak kita terlanjur melakukan lalu hanyut di dalam itu. Walaupun dia diampuni, tapi ingat bunyi ayatnya, yaghfiru liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah. Iya, kalau kita masuk dalam taubat nasuha yang dikehendaki Allah. Kalau tak masuk ke dalam, maka kita tetap membawa dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berbagai macam nikmat yang diberikan Allah ini ketika kita tempatkan tak pada tempatnya, maka kita masuk dalam melakukan perbuatan zalim tingkat kedua yang diampuni, tapi dia tetaplah sebagai perbuatan zalim, sebagai perbuatan dosa. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, dia tempatkan nikmat Allah tak pada tempatnya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, yang murni, yang tak ada kemusyrikan di dalamnya, tak ada dosa di dalamnya, yang bersih menghadap Allah karena keikhlasan murni, karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, engkau yang ku maksud dan ridhamu lah yang ku cari. Ini jenis kedua. Tapi jenis kedua ini tak membuat kita lalai, walaupun bunyinya yughfar, diampuni, tapi tak membuat kita larut hanyut di dalam itu. Kenapa? Karena ajal datang belum tentu kita masuk dalam kategori orang yang taubat nasuha. Jenis kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ammal ladzi la yutraku. Wa ammal ladzi la yutraku. Jenis ketiga, perbuatan yang pertama zalim tak terampuni, yang kedua zalim diampuni, yang ketiga zalim la yutraku, tak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan zalim, dan ini jenis yang ketiga, la yutraku, tak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang ketiga ini faqassallahu ba'dahum min ba'd, Allah tetapkan hukum balas di antara mereka. Yang pertama mensekutukan Allah, yang kedua antara hamba dengan Allah, yang ketiga ini antara sesama hamba Allah melakukan perbuatan zalim. Jenis yang ketiga ini Allah tak bisa ampuni. Kenapa? Karena letak pengampunannya di tangan manusia. Oleh sebab itu, maka Allah tetapkan hukum untuk yang ketiga, faqassallah ba'dahum min ba'd. Allah tetapkan hukum qisas. Ini yang kita kenal dengan hukum qisas. Kalau kita membunuh orang, lalu kita minta ampun kepada Allah, tak bisa. Maka mesti dilaksanakan hukum qisas, hukum balas. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisas,
diwajibkan bagi kamu hukum qisas fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka terbunuh, maka yang dibunuh hamba yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya terbunuh, hamba sahaya pula yang dibalas. Wal unsa bil unsa, yang perempuan terbunuh dibalas dengan perempuan. Wal juruha qisas, bukan hanya pembunuhan, juruh, luka. Pernah kita lukai pipi orang, lalu kita beristighfar kepada Allah, kita tebus dengan haji dan umrah? Tak bisa. Kenapa? Karena jenis yang ketiga ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya tapi sesama manusia. Maka Allah tetapkan hukum faqassallahu ba'dahum min ba'd. Allah tetapkan hukum balas. Wal juruh, luka, melukai orang lain, maka balasnya adalah luka yang sama. Maka dalam Al-Quran ditetapkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, pembalasan perbuatan yang tak baik. Apakah itu melukai, menyakiti, maka balasannya adalah sayyi'atun mithluha, dibalas dengan perbuatan yang sama. Tapi ayat ini tidak titik, koma. Waman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka ingat balasannya akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika orang melakukan perbuatan zalim, seringkali kita mengaku di hadapan Allah, Rabbana, hai Tuhan kami, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah melakukan perbuatan zalim terhadap diri kami. Jangan sangka bahwa cukup perbuatan zalim itu ditebus dengan taubat, dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah, dengan salat, dengan doa, maka selesailah perkara. Tidak. Menurut hadis ini perbuatan zalim terbagi tiga. Yang bisa ditutup dengan taubat hanya jenis yang kedua saja, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan jenis yang pertama tak terampuni sama sekali, syirik. Adapun jenis yang ketiga terampuni, tapi ketika sudah ada pembalasan antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ketika jenis yang ketiga kita langgar, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka tak dapat ditebus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita orang-orang yang dilebihkan Allah rezekinya, dititipkan Allah kuasa, lalu dia diberikan kuasa untuk memberi orang lain upah, gaji, apapun namanya. Ketika sampai pada waktunya dia mesti berikan ini kepada orang lain, menempatkan gaji pada tempatnya. Lalu karena dia berbuat zalim, dia tahan. Mestinya untuk orang lain dia simpan pada dirinya sendiri. Ingat, sudah melakukan perbuatan zalim tingkat ketiga, zalim jenis ketiga tak dapat terampuni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Faqassallah ba'dahum min ba'd, mesti dibalas. Nabi mengajarkan u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu, berikan upah karyawan pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ketika kita tahan, padahal ini milik hak dia, tapi karena kita punya kuasa, kita mau tunjukkan kuasa kita, lalu kita tahan, kita simpan, tak kita berikan, maka sesungguhnya kita sedang menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Dan perbuatan zalim ini tak dapat ditebus dengan ibadah, dengan istighfar, dengan taubat nasuha, mesti dibalas. Kalau masih hidup, kita cari orangnya, kita berikan haknya. Andai sudah mati, kita berikan kepada ahli warisnya. Andai ahli warisnya tak bertemu, kita berikan kepada lembaga yang dinikmati orang banyak, rumah jompo, anak yatim, orang-orang terlantar. Andai kita bawa sampai mati, di sini baru jadi masalah. Ketika masih hidup bisa kita berikan harta, kita berikan dalam bentuk materi. Ketika sudah mati, kita tak membawa materi, harta semuanya tinggal. Lalu apa yang dapat kita tebuskan? Padahal Allah tetap minta tebus, menebus kesalahan antara sesama manusia. Ketika tidak dapat ditebus waktu hidup, ditebus waktu mati. Saat mati, apakah bisa kita tebus dengan harta? Sementara kita tak membawa harta. Waktu kita mati, yang mengiringi kata Allah, kata Nabi SAW, maluhu, hartanya. Tapi harta tinggal, wa ahluhu, keluarga pun tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal satu, wa amaluhu, amal, yang kita bawa amal. Maka kalau sampai mati tak sempat tertebus kesalahan kepada manusia selama di dunia, maka yang menjadi penebusnya adalah tetap berlangsung hukum tebus di akhirat. Yang menjadi penebusnya adalah amal ibadah kita. Betapa meruginya salat yang begitu banyak, qiyamul lail, tahajud, witir, i'tikaf yang begitu banyak kita lakukan, tapi ternyata bukan untuk kita, hanya untuk orang lain. Makanya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis?
Hai para sahabatku, tahukah kamu siapa itu muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tak punya uang perak, wala mata', orang yang tak punya harta benda. Kata Nabi, bukan itu. Orang bangkrut, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku bukan orang yang tak punya uang perak, uang emas dan harta benda. Orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah, dia datang kepada Allah pada hari kiamat bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata dia pernah qad syatama hadza, pernah mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Apa ini? Mencaci maki, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, menumpahkan darah, menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, memakan harta orang dengan cara batil. Ini semua perbuatan zalim tingkat 3 yang tak dapat ditebus dengan taubat kecuali dengan apa kata Nabi untuk yang ketiga, faqassallahu ba'dahum min ba'd, mesti ditebus dengan qisas, hukum balas. Salat yang begitu banyak, ibadah yang begitu banyak, ternyata pernah menzalimi tingkat 3 pada orang banyak. Lalu apa yang terjadi? Ukhidat hasanatuhum, diambil salatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, infaknya diberikan. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya. Falam yuqda alaih, tapi perkaranya belum selesai. Lalu apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, thumma turihat ilaih, lalu dicampakkan kepada dirinya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, ibadah yang banyak jangan terlalu membuat kita gembira berlebihan, merasa sudah mulia di hadapan Allah. Kalau masih melakukan perbuatan zalim tingkat ketiga, mari kita renungkan cakap kita, lidah kita, keputusan kita, tangan kita. Boleh jadi orang berkilah dan berdalih, tangan saya tak pernah menempeleng orang, tangan saya tak pernah memukul orang, tangan saya tak pernah menganiaya orang. Langsung tidak, tangan kita tak menganiaya orang, tapi tanda tangan kita pernah menganiaya orang. Oleh sebab itu kita perlu renungkan. Kalau tidak, maka itu semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita selalu diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah taubat nasuha. Itu untuk yang mana? Yang kedua, yang yufar. Adapun yang pertama la yufar, tak terampuni. Adapun yang ketiga, faqassallahu ba'dahum min ba'd, mesti ada hukum balas. Jadi jangan kita pukul rata semua pakai taubat. Tidak. Oleh sebab itu, yang berkaitan dengan manusia, mari kita datang, mari kita mohon maaf. Kalau berkaitan dengan harta, mari kita tunaikan, mari kita bayarkan. Kalau tidak, maka kita akan mati membawa itu semua. Dan semua amal diberikan kepada orang lain, tergolong orang-orang yang muflis, merugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Manusia makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau ada manusia yang tak bersalah, berarti dia menempatkan dirinya pada tempat Nabi. Karena hanya Nabi saja yang maksum. Nabi kalau salah ditegur oleh Allah SWT. Kenapa? Kenapa Nabi tak boleh salah? Karena Nabi pembawa syariat. Oleh sebab itu siapapun pernah salah. Saya manusia biasa, bapak ibu manusia biasa. Kesalahan di masa lalu kita tebus. Kesalahan tingkat 1, mohon ampun kepada Allah. Kesalahan tingkat 2, memperbanyak istighfar, taubat. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yuznibu dzamban, seorang yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, kemudian bersuci, summa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah ampuni dia. Melakukan perbuatan dosa, bersuci, mandi, wudu, salat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Inilah yang kita kenal dengan salat sunat taubat. Allah tak pernah, Nabi tak pernah menyebutkan ini namanya salat sunat taubat, tak ada. Yusalli rak'ataini, salat 2 rakaat. Ulama menyebutnya dengan salat sunat taubat. Istighfar sependek-pendek, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dianjurkan membaca yang lebih panjang, sayyidul istighfar. Habis asar sekali, habis subuh sekali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba
illa anta. Ini untuk satu. Yang kedua. Tapi yang ketiga, dapatkah ditebus? Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum lewat lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqassallah, Allah yang menetapkan hukum qisas, hukum balas ba'dahum min ba'd. Maka mesti. Jadi ketika kita tengok orang teraniaya, lalu kita dengan bangganya mengatakan, tengok saya berkuasa, kamu begitu rendah di hadapan saya, maka sesungguhnya kita sedang membuat jerat untuk diri kita sendiri. Maka habislah amal ibadah kita untuk orang lain, karena kita terkena pada pasal zalim yang ketiga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh ini dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an dalam kitab Musnad At-Tayalisi, status hadis hasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teks dan terjemah hadis dapat dilihat di blog, sudah saya upload, saya masukkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Sebagaimana biasa kita tanya jawab, baik berkaitan dengan ini ataupun masalah yang lain. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.